Mereka yang terima. Majelis taklim juga sekarang pemeras. Nah bilang tenang ki Pak Jenderal, aman. Kami majelis taklim ada 200 orang, tapi tolong belikan kami seragam. Tapi saya yakin ibu KKSS tidak seperti itu. Kita orang Bugis Makassar niat ni karena siri. Taro nak kasiasi tapi dia mulai mulika. Pas sama nakke miskin tapi tenan kule malli nakke. Makanya selalu di mana-mana KKSS kalau mau pilkada selalu dibutuhkan. Kenapa? Karena jadi tim yang tidak perlu disogok. Bu, Ibu, yang terima uang pemilu yang lalu, dengar baik-baik ya. Kata Nabi, kalau sudah terlanjur kau terima dan mau bertobat, satu syaratnya kasih kembali uangnya orang. Kasih kembali ini. Nah bilang mau nih dia apa Ustaz habis nih. Kalau sudah habis, jalan keluarnya kata Nabi hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu, Pak, kalau orang korupsi uang negara 70 miliar masuk di neraka, rasa-rasanya di dunia 70 miliar nah nikmati ji. Beli rumah bagus, mobil mewah, keliling-keliling Eropa, nah nikmati sebelum mati. Tapi kalau 300.000 700.000 tinggal bilangan masuk neraka. Oh male njamini kana beleng-beleng cilaka. Ibu, Bu, dengarkan dulu, jawab dengan jujur. Kalau kita terima 300.000, kaya ki? 300.000 langsung bisa ki beli ruko? Tidak. Bapak-bapak saya tanya, kalau bapak-bapak tolak 300.000, miskin tidak? Mati kelaparan tidak? Tidak. 300.000 tidak membuat ekonomimu jadi baik dan tidak membuat ekonomimu jadi hancur. Tapi yang pasti 300.000 itu menutup masa depanmu anakmu yang cerdas. Dia tutup masa depannya anakmu yang sarjana baik, malempu, pintar, tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Betul-betul. Baru kau ambil. Bu, ajak tapas yang ke ya letak 300.000. Ngerti jaki itu? Ajak tapas yang ke ya letak 300.000. Uang panai saja puluhan juta. Uang panai itu padahal nambi anak tak. Kenapa nak ambil hak-hak politikmu yang mau urus negaramu, yang mau urus provinsimu, yang mau urus kabupatenmu, yang mau urus masa depanmu dan cucu-cucumu 300.000. Jangan kau nilai dirimu 300.000. Prinsipku saya biar saya miskin. Kenapa? Kalau saya miskin kenapa? Kususai kau. Saya miskin tapi kau tidak bisa beli diriku. Saya miskin tapi kau tidak bisa hina saya. Kalau kita sudah kontrak-kontrak merantau dari selatan datang ke Kendari, datang ke Konawe, datang ke Bau-Bau, datang ke Buton, datang ke daratan, datang ke pulauan, rumah kontrak-kontrak, kerja tidak jelas, penghasilan tidak jelas,
lalu kau jual lagi harga dirimu, apa yang kau banggakan di depan manusia? Pak, Bu, bisa tolak serangan fajar? Bisa tolak serangan fajar? Kenapa nak sedikit ji? Di belakang tak ku dengar. Bisa tolak serangan fajar? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar tanding mana lebih besar suaranya bapak-bapak dengan emak-emak. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ibu-ibu dulu. Ya, emak-emak ras terkuat di bumi. Dikasih alis yang bagus masih na ceko-ceko. Ayo salawat Bu, ikut sama saya yuk. Yang di belakang, ayo salawat bareng-bareng. Salatullah. Ayo keras. Ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala. Masya Allah. Sudah, nilainya 9,6. Oke, diam. Bapak-bapak lagi yang meraku jenis kelamin laki-laki. Ayo, jangan mau dikalah Pak, jangan kasih malu kita Pak. Ibu-ibu diam ya. Ayo Pak. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 9,4. Memang emak-emak luar biasa ya. Diam. Diam kau semua nah. Dengar ini. Ini lagi ini. Ada 2 jenderal di sini, ada 2 jenderal. Dengar kau. Ya, kapan lagi kita kerja ini jenderal? Diam. Ya, ayo salawat bareng-bareng Pak Jenderal. Ayo, aja tapak kasiri ke wilayah. Ya. Salatullah. Ala Rasulillah. Salatullah. Nilainya 9,9. Iya Bu, beliau yang undang saya. Bu. Kalau ada calon gubernur ngundang artis biasa. Calon gubernur ngundang das atlati. Masya Allah. Makanya kita ketemu hari ini. Meskipun saya tersiksa tadi lewat di situ. Nah kira barangkali anak-anak nak cubit pikir. Anak kami pun, stres saya bilang, mati sekali nada gencun di bajuku. Memang ini orang Sulawesi. Ngeri. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah
Alhamdulillah. Terima kasih. Tablik akbar, kebersamaan dalam keragaman untuk sultra, aman, sejahtera, dan religius. Wah, kayak judul skripsi di Jenderal. Nah, susah kayak ini panitia ini. Bayangkan Pak, berapa kata kebersamaan, keragaman, sultra, aman, sejahtera, dan religi. Wah, cocok sekalian di Semangaruka. Bu, satu pesan saya, satu, ingat baik-baik, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ini dulu harus tahu, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Dek gaga sikdi tahu, dek gaga masalahna lalu tuona. Pak Jenderal, muncul masalah baru, pensiun. Sudah pensiun, selesai masalahnya? Belum. Masalah besar. Apa masalahnya? Mau jadi gubernur. Masalah itu. Jenderal tuh ada masalahnya. Banyak uangnya. Banyak masalahnya. Dan masalahnya sejak menikah sampai sekarang, masalah terbesarnya takut sama istrinya. Cerita mati. Biar Jenderal Bintang 2 di depan istri. Ini juga ibu. Nabila mama nyecek di rumah. Kau boleh singgah panggung di luar, kau boleh singgah mimbar di luar. Di rumah kamu Hello Kitty. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Coba lihat. Waktu SMA, sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalah, mau tongi kepala dinas. Iya toh? Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode ditangkap KPK. Iya toh, mana orang tidak ada masalahnya. Ini di depan saya, dari sini sampai sini, muka-muka penuh masalah semua ini. Oh, ada saya lihat satu. Selamat datang Prof. Beliau ini orang Hindu, Bali, datang menghadiri karena kebersamaan. Tepuk tangan untuk Prof. Berarti Pak Jenderal ini memang temannya bukan cuma orang Islam, tapi orang Hindu pun beliau berteman. Ya, terima kasih, Prof. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini ibu-ibu. Masalah terbesarmu adalah Stepa. Tahu Joko Stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Iya enggak? Iko mana nana kenal. Akhirnya apa? Selera tinggi karena tidak ada uang, pinjol, pinjam online. Ini, kau kira tidak ada masalahku? Masalah terbesar saya sekarang, selama saya viral, banyak janda-janda curhat. Oh, Ustadz, baru meninggal istriku Ustadz. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, alhamdulillah jiwaku sudah tenang sekarang Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalah Pak? Kurang apa mulianya Nabi? Kurang apa ibadahnya Nabi? Kurang apa sucinya hatinya Nabi? Apa Nabi Muhammad tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah wafat bapaknya.
Lahir lagi, baru hari kedua diambil ibu susunya bersama Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sudah pisah sama ibunya, 4 tahun. Usia 4 tahun kembali ke ibunya, diambil sama ibunya. 6 tahun meninggal lagi kasihan ibunya. 2 tahun saja bersama ibunya. Dalam masyarakat bukan cuma dibully, beberapa kali mau dibunuh dan dihina, diperangi. Itu Nabi, apalagi kita. Maka dengar baik-baik Pak Jenderal, kalau ada masalah mau jadi gubernur, Allah cuma minta 2. Ibu-ibu suamimu nakal, bapak-bapak suamimu istrimu cerewet, bapak ibu anakmu tidak mau dididik. Ini 2 sabar kata Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar ko pada cengi sempajammu, ia pencaji gubernurku. Sabar ko, perbaiki solatmu, saya yang bikin istrimu baik. Sabar ko, perbaiki solatmu, saya yang jadikan kau kepala dinas. Itu kata Allah. Janji Allah. 2 saja Allah minta. Sabar, perbaiki solatmu. Berarti kalau banyak masalahmu dalam rumah tanggamu, solatmu tidak beres. Bagaimana negara kita tidak hancur, Pak? Para politisi, para elit kadangkala solat dianggap enteng. Lihat para pejabat kita, Pak. Paling gampang lihat ukurannya. Jarang-jarang saya lihat pejabat di Indonesia datang sholat Jumat awal waktu. Rata-rata mopi habis khutbah baru masuk. Kita jarang mendapati pejabat kita, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, jarang kita dapat pejabat kita datang berjamaah di masjid. Jangankan berjamaah di masjid, di kantornya saja ada masjidnya, tidak datang berjamaah. Wajar, negara kita banyak sumber daya alamnya, tapi paling banyak penganggurannya. Kurang apa negara kita, Pak? Ada sawit, ada tambang, ada minyak, ada nikel, dan lain sebagainya. Tapi kenapa banyak rakyat Indonesia ke Filipina, ke Malaysia, ke Saudi, ke Hong Kong menjadi tenaga kerja, dan tenaga kerja apa? Pembantu rumah tangga. Negara kita kaya tapi banyak kita orang miskin. Hilang minyak goreng. Bandingkan Saudi. Gunungnya batu, tidak ada hijaunya, coklat. Tidak pernah kita lihat sawah di sana. Tidak pernah kita dapat kebun sawit, padang pasir. Tapi Saudi Arabia, semua buah ibu cari ada di sana. Tidak pernah kita dengar ada orang Mekah datang menjadi tenaga kerja di Konawe. Kenapa? Salah satu sebabnya pemimpin mereka taat sholat 5 waktu. Sebagai adik saya berpesan kepada Pak Jenderal, jika kelak Bapak terpilih jadi gubernur, Bapak mau memilih kepala dinas, jangan cari tim sukses dan penjilat. Cari yang baik sholatnya, Pak. Kalau dia baik sholatnya, insya Allah amanah. Kalau dia tidak sholat, jangankan Bapak dia tipu, Tuhannya saja dia tipu. Sabar sholat. Ustaz, suamiku jelek Ustaz. Sabar ki. Jelek sekali Ustaz. Sabar ki. Itu bijodota. Kenapa Ustaz? Karena kalau dia gagah, dia malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Iya toh. Ustaz, istriku tukang ngomel. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Sabar ki. Kenapa? Karena kalau dia tukang ngomel berarti dia perempuan. Tidak ada perempuan tidak ngomel. Pasti tukang ngomel. Ya toh ibu?
Tuh ngakui dirinya tuh. Ya, memang kenapa perempuan suka ngomel? Salah satu sebabnya karena kau malas belikan perhiasan. Betul Ibu? Itu betul. Dengar kok. Kau malas kasih uang. Betul Ibu? Nah ini perempuan, dengar jawabannya. Biar suami tidak pulang, yang penting bawa uang nak cari, bukan kau. Jadi kalau ada istrimu suka ngomel, pasti kamu kurang setoran. Ya Ibu? Masya Allah. Jadi kalau ngomel, sabar. Ustadz, kenapa itu anakku kepala batu? Pasti dari kecil kau tidak dididik sholat. Ibu-ibu, Bu, sembahyang ya saya Ustaz. Kenapa nak suka ribut di rumah? Sembahyang kau memang tapi tidak ikhlas kok. Hayalah sholat, asari lagi. Baru ki sembahyang duhur. Ketawa kok karena kau begitu semua. Iya toh? Sembahyang ya Ustaz. Kenapa paling makin susah hidupku? Karena kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Kau sholat sama maumu. Allah. Alaihi Allah. Iya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kau ketawa karena kau bayangkan semua dirimu. Iya toh? Iya. Makanya hidupmu susah. Ada Tommy di Makassar tanya ke Ustaz, boleh ke itu orang sholat tidak pakai BH? Kenapa nak tidak pakai BH Ibu? Nak bilang BH mah pelai Ustaz. Dek gagak kipas bagaimana itu kalau ruku Ibu? Allah. Ibu, Bu, coba mi bedek pikir menghadap sama Pak Jenderal. Nggak pakai kau begitu. Netempelin kau istrina. Kurang ajar, keluar kau. Bu, wajar 30 tahun kita sholat, hidup kita tidak bisa tenang. Kenapa sholat kau main-main? Kalau sholatmu baik, apa susahnya Allah kasih kau ini dunia? Tidak masuk di akal. Nah bilang Tuhan biar tidak masuk akal. Kalau saya mau kau apa? Allah cuma berkata kun. Jadi, Bu, bisa itu perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau, Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Bapak-bapak polisi ada di luar tadi, Masya Allah, saya senang. Ibu-ibu cintai polisi Republik Indonesia. Ini polisi tadi coba kau lihat. Bukan beliau yang undang kita, tapi datang mengamankan acara. Alhamdulillah. Coba lihat tadi. Nah bonyok kah seandainya tidak ada poluan di luar tadi. Baten itu ibu untung ada poluan. Ada tong gosip kak. Dia bilang itu ji bajunan dan YouTube. Pak gosip. Ini muka-muka pak gosip sebenarnya. Dek kalau ibu-ibu kumpul begini tuh pak gosip itu ndak bicara tapi mukanya. Ayo. Ada di sini sarjana belum kerja. Baiki saja sembahyangmu deh. Ada di sini masalah rumah tangganya.
pasti tidak beres sholatmu. Coba kau bedek sholat tahajud kau tiap malam. Coba mako. Coba mi. Ada masalahmu memang. Kau berdoa. Di mana kau berdoa? Tapi bukan dalam sholat. Di mana kau berdoa? Medsos. Ya Allah, bahagiakan rumah tanggaku. Sibuk nih tuh tua mau baca statusmu. Coba pegang ini bu. Bawa pulang ini oleh-oleh saya. Bawa pulang ini kalimat saya. Ada masalahmu, masam pajak kok. Sholat kok. Hari pertama perbaiki sholatmu. Kalau kau laki-laki jangan kau di rumah sholat. Datang kau di masjid. 40 hari kau tidak bisa sholat jamaah. Masa Allah tidak kabulkan doamu? Mau jadi pegawai anakmu, jangan kau masogo. Sholat tengah malam kau minta kepada Allah. Tidak bisa jadi pegawai, bohong. Saya buktinya. Saya bisa jadi pegawai tidak ada sogo. Tapi mamaku bangun sholat tengah malam. Kalau mama untuk anak, doa itu malu Allah tidak kabulkan. Cuma kau kalau mau jadi pegawai anakmu, siapa kepala dinas didekati? Siapa? Iya puang. Jengkel kulit semua. Kau coba bangun sholat tahajud. Ada masalah rumah tanggamu. Daripada kau curhat sama tetanggamu, kau curhat sama temanmu, nah tolong kau. Ada yang doakan kau. Bertengkar sama suaminya, siaran langsung di medsos. Apa kau dapat? Malu. Kau cerita kejelekan rumah tanggamu. Ada netizen bangun sholat tahajud, doakan kau. Paling nak doakan kau di mana? Statusnya semoga bahagia ya. Coba kalau kau bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Ya Allah, kau larang kak minta kepada manusia. Kau larang kak menjilat-jilat. Kau larang kak menduakanmu. Maka saya datang kepadamu. Tolong saya Allah. Siapa lagi yang tolong kak kalau bukan kau ya Allah. Dan doa tidak harus kau bahasa Arab. Boleh kau bahasa Bugis. Buat tak tolong gak kesik. Tesemua tu kasih bongo kak iya Dia usah mak bicara. Tapi tesemi meloku puang Boleh begitu. Daripada kau bahasa Arab, ndak kau tahu artinya. Bingungi malaikat. Apa maksudnya ini bu? Lain di bibir, lain di hati. Bahkan boleh kau berdoa pakai bahasa isyarat. Tidak ada bahasa pun boleh Allah tahu. Oh puang. Oh kawin lagi suaminya. Iya toh. Saya berharap Pak Jenderal sekali waktu kumpulkan semua tim sukses tak. Ajak sholat hajat malam-malam sama-sama. Sholat Pak. Apa susahnya Allah kasih? Itu tadi nak sebut MC. Dengar ke itu MC tadi. Banyak nak gelar pun nak bilang. Ibu ketua majelis taklim. Satu doktor dalam negeri. Satu doktor luar negeri. Ada kemanakanku di sini na WhatsApp kak. Dia bilang saya dulu hidup susah. Saya jalan kaki pak. Dari PK Batam masuk ke Sulengka. Kerja sawah. Ya, syukur. Bisa berkasih cium tangan tak Ustaz. Ibu bapak saya bermalam di rumah-rumah sawah. Ibunya yang kemanakan saya hadir di sini yang selalu bawa makanan. Dia bawakan bapak saya teh, kopi. Kalau saya pulang menjelang maghrib, sudah maghrib, ibu saya itu berdiri di depan rumah-rumah sawah. Dia tunggui saya hilang dari pandangan karena saya jalan kaki lagi ke PK Batam. Saya tidak bisa bayangkan, saya tidak pernah bayangkan bisa berdiri di tempat seperti ini.
Saya tidak pernah bayangkan waktu itu saya bisa ceramah depan Presiden, Pak Jenderal. Saya sudah 10 kali ceramah depan Pak Presiden Joko Widodo. Kalau saya ingat masa itu tidak masuk. Tapi salah satu rahasianya, perbaiki sholat. Kemana kan saya tahu itu. Saya pernah tinggal di rumahnya bertahun-tahun. Sekolah dulu namanya kitab Masa Romase. Berusaha kasih senang orang. Tapi saya pelihara sholat. Alhamdulillah. Bisa lebih baik. Adik-adik sekalian, perbaiki saja sholatmu. Saya mohon maaf, terbawa, terharu. Ya. Perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil buat Allah kasih ke di dunia. Yang kedua, sabar. Sabar saja. Nah hina ke orang, sabar. Nah lecehkan ke orang, sabar. Saya pernah mendapat penghinaan dari kakak senior saya waktu kuliah. Ini dah saat dak malu kok, baju cakar semua kau pakai. Tahu jako cakar toh? Sampai sekarang saya masih langganan di Tok Dopuli. Kalau ada buka baru, tas ada buka baru. Saya tidak marah waktu itu, saya sabar. Bapak tahu, ibu tahu, itu orang yang hina saya. Setiap Ramadan sekarang saya kasih uang zakat. Sabar. Pak Jenderal sudah sosialisasi, sudah bersedekah, sudah bentuk tim sukses. Ternyata Allah takdirkan beda, sabar. Bapak Prabowo 4 kali ikut pilpres baru Allah kasih. Saya pernah ikut pilwali Makassar 2013, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ternyata Allah tahu, jama kau jadi pejabat dah saat. Andai saja saya jadi pejabat waktu itu, saya setengah mati hormat. Datang ke Polrestabes, siap komandan. Datang gubernur, siap Pak Gubernur. Datang ke Polda, siap Pak Jenderal. Sekarang saya jadi ustadz, dia yang hormat sama saya. Maka besok-besok Pak Jenderal dan tim sukses, Allah takdirkan beda, sabar. Sabar. Dulu saya mau jadi tentara juga, Jenderal. Itu saya di Jalan Garuda, ya, Ajendam, Jalan Garuda depan kantor Pertamina, pika daftar di situ, Bu. Nggak lulus, Kak. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Allah tahu, jangan kau jadi jenderal ustad, kau jadi ustad. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Ini hari ini 2 jenderal ku caramai. Alhamdulillah. Jadi ibu, kalau ada kau minta, ada kamu mau, Allah tidak kasih, sabar. Berarti bukan itu yang terbaik. Oleh-oleh pertama, semua orang ada masalah. Begitu ada masalah, sabar, perbaiki sholat. Pesan kedua, 2019. Masih ingat pemilu 2019? Masih ingat? Masih? Siapa yang bertanding? Siapa? Bapak Jokowi. Lawan siapa? Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Itu baku cambuk, satu paket. Iya toh? Ojo moro-moro. Ojo ngono. Majak si panasan ngogi eko mah bali bola ki. Mage Mas. Ya ko masolangi masinana Jawa na sapa. Ya ko melok mak baca-baca ugi na obi. Napa ya roanana? Pura oleh duit kerak-kerak moba. Lo barasa si sekue. Allahu Akbar. Bu. Ojo bertengkar.
Ojo gaduh, ajakmu masasa, ajakmu masalah salah. Ita ko iro Jokowi si bawa Prabowo, waktu nasi debat pak. Si bawa si Pemang. Iko agamu runtuh. Ma bali bola ko mapamula bicu. Beda ko pilihan presiden. Masasa ko letuk makuku agamu runtuh. Dongo. Ya, pilkada jangan rusuh, pilkada jangan saling menyerang, pilkada silahkan pilih jagoanmu, coblos jagoanmu, hormati lawanmu. Tuh Masya Allah. Dan kalian masyarakat jangan menjadi masyarakat munafik. Kita orang Bugis Makassar tidak ada munafik. Apa kata orang Bugis Makassar? Taro ada, taro gau. Itulah sebabnya orang Bugis badiknya di depan. Orang Makassar bilang badik, orang Bugis kata patepi. Kawali. Orang Makassar bilang badik, orang Bugis bilang kawali. Kawali itu maknanya yang menyertai diri. Simpan di sini. Itu artinya terang-terangan. Orang Bugis suruh makan, tabe puang, tabe jenderal, begini tangan tak Orang Bugis terbuka semua, tidak ada rahasia. Mulai coto, konro, sop saudara, palu basa, palu mara, semua di depan dapurnya. Tidak ada di belakang. Lihat ku apa yang kau masak, tidak ku sembunyi. Apa di hatiku itu yang kau lihat. Jangan kau kasih malu petai. Andi sumange. Sumange itu roh kebesaran. Mas sumange. Baru didengar namanya pasti Bugis. Maka jangan kau berpikir apa arti sebuah nama. Nama adalah doa. Nama saya bisa tahu agama dan sukumu. Coba kau sebut namamu. Siapa namamu? Siti Aisyah. Pasti muslim. Siapa namamu? Maria Kudus. Non muslim. Siapa namamu? Ketut Inyoman. Beliau. Bali. Siapa namamu? Andi Sumangat Ruke. Tidak mungkin Jawa. Jenenge siapa? Adik Sumangat Ruka. Tidak mungkin. Miga asemmu. Tidak mungkin. Siapa namamu? Jawa. Jokowi. Jawa. Siapa namamu? Ambok Dalle. Tidak mungkin Jawa. Iya toh. Kan ada itu namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya. Ambok Dalle. Ambok yang untung terus. Ambok upe. Ambok yang tidak pernah lolos macale, ambok saka. Ambok yang naik terus rezekinya, ambok Endre. Iya Pak. Ambok yang lulus selamat dari ajal, ambok tuo. Ambok yang banyak di bengkel, ambok tang. Ambok penjual perhiasan, ambok intang. Calon gubernur Sulstra. Saudaraku, boleh berbeda pilihan, jangan rusuh. Pak Jenderal sebagai tentara bintang 2, sampaikan kepada tim sukses, jangan cari musuh. Jangan kau jelek-jelekkan orang. Kalau kau pilih saya, terima kasih. Tapi jangan kau serang orang lain. Itu baru hebat. Taro ada, taro gau. Kalian juga tim sukses, jangan kau main dua kaki. Pak Jenderal kalau boleh berpesan, jangan terlalu percaya tim sukses. Bapak punya waktu, risiko Pak, karena Bapak sudah mencalonkan diri, risikonya waktunya Bapak harus banyak menyapa masyarakat.
Apa boleh buat, bapakmu terpilih tak? Pergi datang, kalau perlu 24 jam kurangi tidur. Menyapa. Jangan terlalu percaya tim sukses. Ya. Ibu-ibu, agama kita mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu seperti satu tubuh. Coba lihat satu tubuh ini, Pak. Ibu-ibu, tangan kanan gatal tanpa diundang, kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya toh? Iya, Bu. Anak muda jalan-jalan malam, tiba-tiba tak hantu kakinya. Duk! Kaki tak hantu. Semua ikut merasa susah. Duk! Apa pertama? Mulut. Berikutnya apa? Mata mencari. Mana mi? Berikutnya apa? Mulut meniup. Jatuh gigi palsunya. Berikutnya apa? Tangan mengusap. Nambah gigi palsu nafas balik. Iya toh? Iya. Ada ndak orang jalan tahan tuh, jalan kok. Piko siapa kesuruh jalan kok? Jalan kok lagi. Enggak. Berarti satu sakit, yang lain ikut merasakan. Orang Bugis bilang pada idi, pada elo, si patuo, si patoko, mali, si parape, malilu, si pakainga, cedek tak, mega dibagi-bagi. Itu orang Bugis. Ya. Uhuwa, persaudaraan. Ada orang baik sholatnya, jamaah tiap hari di masjid. Bagus dia punya puasa Senin Kamis, tapi dalam kompleks tidak ada yang suka. Depan rumahnya bertengkar gara-gara tanaman, samping kirinya bertengkar gara-gara pagar, samping kanannya bertengkar gara-gara sawah, belakang rumahnya bertengkar gara-gara got. Dia orang baik? Bukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bapak lihat kalau berjamaah, bapak-bapak yang namanya kebersamaan, belajar berjamaah. Coba lihat orang kalau berjamaah, siapapun datang paling awal, duduk depan. Ndak mentang-mentang dia cundeke, uak-uak mi kasih, mondriko. Ndak. Depan. Kebersamaan. Mau lihat lagi kebersamaan berjamaah. Coba lihat kalau berjamaah. Apapun bahasa daerahmu, satu bahasa ketika sholat. Contoh, bagaimana kacaunya sholat seandainya pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Imam. Allahu Akbar. Makmum, saudara kita orang Sidrap. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Oh, datang orang Jinik Ponto. Dia pakai bahasa Makassar. Karengallah ta'ala lompoa. Datang mu'allab dari Toraja. Dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallah ta'ala tonggo gajah. Datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Ndak mau kalah penjual martabak dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa Gaus dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba, itulah persamaan. Ya. Jadi kalau orang rajin sholat berjamaah, harusnya tidak gampang diprovokasi untuk berbeda. Harusnya kalau dia rajin sholat,
dia tidak gampang berpecah belah. Kenapa? Sholat jamaah mengajarkan kita. Coba lihat kalau bapak berjamaah. Dari manapun kamu datang, dari arah masjid manapun, kau harus arah kiblat. Misalnya kiblat di sana. Datang dari sana, hadap ke 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 sana. Bayangkan kalau hadap sesuai datangmu. Datang sana sini. Dari sana sana. Begitu kau ruku, Allahu Akbar. Baku tabrak pantamu. Iya. Ya. Lalu dalam sholat jamaah diajarkan, jadi makmum siapa saja boleh. Mulai orang paling tua sampai paling kecil sekalipun boleh jadi imam. Mulai dari profesor sampai orang dungu boleh jadi makmum. Jadi makmum. Tapi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Karena imam menentukan jamaah. Contoh. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. 2, baca yang umumnya orang hafal. Sayang 1000 sayang, sekarang imam kalau jadi imam, nah baca yang panjang-panjang. Nah sesar remati di belakang. Allahu Akbar, itu remati di belakang kasih begini. Berdiri lagi ke sini. Belum bisa selesai. Lama busuk. Belum. Nah selesai kasih. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? 1, kalau imam salah, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam tidak hafal, imam saja yang hafal, tidak ada yang hafal jamaah. Begitu salah, contoh ini cerita, tidak tahu benar atau tidak. Ada penghafal Quran, dites imam, jadi imam, Fatihah lancar. Begitu dia baca, hanya dia yang hafal Pak itu surah, ada cicak jatuh telinganya, dekat telinganya. Tas seleng ini, kaget, kaget, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Nah lupa, dari belakang juga tenang hening, tidak ada. Tiba-tiba ini Pak Imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Nabi lain di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, Nabi bilang, kalau begitu ya sudah mi, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah ibu? Siapa salah? Imam. Imam. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya hafal supaya apa? Khusyuk jamaah. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Jangankan orang tua, anak-anak saja kalau kul huwallah baca imam, ikut itu. Coba beda kalau dia baca Pak Imam Al-Anfal ayat 5 sampai 50. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum pi ruku Pak Imam, terpaksa dibaca semua keadaan keuangan masjid, saldo kas. Iya toh, belum selesai Pak Imam, dibaca apa? Kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia, pengurus kakak SS Kendari. Belum bisa selesai Pak Imam, dibaca lagi baju tim sukses, Andi Sumangaruka. Cakep. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau imam salah, kacau jamaah. Ini ada lagi kejadian ini. Ini waktu saya kecil. Imam, waktu ruku, sujud, lama sekali sujud ini Pak Imam. Tidak seperti biasanya. Kenapa lama sekali ini Pak Imam sujud? Ada temanku pun angkat kepalanya. Dan sutri, wih, degagi imamnya. Lenyai imamnya. Bubar sholat. Begitu selesai sholat ditanya, Pak Imam, maka terselai makmunge, metu kana.
Prof, ini imam hilang, Prof. Ditanyalah, kenapa kau tinggalkan jamaah? Dia bilang, saya kentut. Kan kalau kentut, Prof, batal, dia harus tinggalkan. Lalu kita bilang, kenapa waktu mestinya, waktu kau kentut itu, kasih naik dulu kepala, supaya dilihat kau keluar. Apa dia bilang? Sengaja nak, masiri kamu ita. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maknanya kalau imam salah, kacau jamaah. Itulah sebabnya fikih salat berjamaah, hati-hati milih imam. Bulan 11 tanggal 20 akan datang. Sulawesi Tenggara pilih imam. Hati-hati kau pilih imam. Kalau kau pilih imam salah-salah, kacau jamaah. Dan juga kau jadi rakyat, jangan jadi pengkhianat. Coba jadi makmum. Satu, kata Nabi, kalau kau ke masjid, sikat gigi kau dulu. Terutama kalau subuh. Sunnah pakai parfum. Tujuannya apa? Supaya kamu tidak ganggu tetanggamu. Parfum sikat gigi bukan untuk Allah, tapi apa? Supaya kamu tidak mengganggu orang di sampingmu yang berjamaah. Itu adalah persamaan dan kerukunan. Bagaimana kalau tadi malam kau makan pete, jengkol, sembahyang kau kayak kau paling alim dalam masjid. Allah Akbar. Bismillah. Pasti ini di sampingmu na ingat aku sampai mati. Besok lewat kau depan rumahnya Nabi. Gak bopa sumpan nih ya. Iya toh? Ya. Ya. Itu semua maknanya adalah kebersamaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Masih bisa ibu tahan? Masih bisa? Betul? Saya yang tidak bisa. Bu, saya kasih dengar cerita nah. Kemarin itu Bu, saya di Jakarta 3 acaraku kodong. Tidak ada rehat. Tadi malam selesai acara saya hampir setengah 12. Sampai di hotel, belum enak tidur. Jam 2 pergi lagi bandara. Jam 2 subuh tadi bagi bandara. Sampai di sini jam 7. Sampai di sini. Pulang nanti ada cara ini sekarang. Sudah ini lagi nanti ke Makassar. Bukan balik itu, pergi Sidrap. Ceramah. Pulang dari Sidrap langsung lagi pergi Jakarta. Acara PT Kereta Api Indonesia tanggal 11 lagi Bu. Pagi saya ceramah di Mabes Polri. Siang ke Samarinda. MTQ Nasional. Sudah itu balik lagi, pergi lagi Jakarta. Langsung ke Malaysia 13 sampai 17. Tuh, enggak ada istirahat. Ya. Kenapa Ibu? Apa dibilang? Kapan kesini lagi? Kapan pulang ke rumah? Saya Ibu HP baru. HP tua itu yang dicas-cas terus. Ini HP baru, 1 kali cas tahan 2 kali 24 jam. Oh, kalau mamanya cek Bu, penghuni sorga. Saya selalu bilang sama mamaku, kalau istriku tidak masuk sorga, saya keberatan kepada Allah. Oh, itu istriku Ibu. Kalau mau kak pergi ceramah atau pergi mengajar, nah bawa itu ranselku. Padahal berat itu ranselku karena banyak elektronik dalam. Saya bilang, Jami kita bawa sayang saya Pak berai. Nah bilang, tidak ada artinya beratnya beban hidupnya Ustaz. Nah antar kak sampai di mobil Bu, nah cium dulu tanganku.
Sudah itu cukup tidak? Nah, cium lagi nih. Baru mata kanan lagi. Ini lagi kiri. Ini agak lama sedikit. Kenapa ini istriku? Sudah itu. Nak kasih begini lagi. Sayangku, ridhoi saya. Dia tidak tutup itu pintu sebelum saya bilang, iya sayang, seridhoi ki. Baru mak pergi. Enak perasaan. Dalam perjalanan dakwah masuk WhatsApp-nya. Sayangku, ini Ece lagi saya hafal hadis ke-10, hadis ke-15, sekarang sudah hadis ke-26. Enak tuh perasaan. Apa ya? Pernah dia ke WhatsApp begitu suamino? Paling ke WhatsApp, jangan lupa singgah beli gas. Coba, kalau istri begitu kan enak perasaan. Maka keliru kalau ada suami tidak hargai istrinya. Coba lihat ini cerita Pak. Dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan keluarganya, datang ke sini ikuti ki. Kadangkala kasihan menjual-jual, kadangkala kasihan dia pergi cari nafkah sendiri. Padahal bukan kewajibannya cari nafkah, kewajibannya suami. Tapi dia lakukan, kenapa? Karena dia hormati dan dia sayang suaminya. Lalu kau selingkuh? Tenang kau ibu, saya bela kau ini hari. Makanya saya mana hebat? Ini bukan saya yang hebat, karena istri saya kasih tenang perasaanku. Mana bisa saya ceramah di sini kalau sebelum 10 menit na telepon mak. Pulang kok. Tiap kau lisu kok. Mage. Nak kontak istri anakmu. Mana bisa kita kalau Pak Jenderal tadi mau sambutan tiba-tiba istri ngamuk. Maka kita bisa hebat bukan karena kita semata, tapi kita dibantu oleh istri. Tenang kok ibu, saya bela kok. Ya. Coba kalau istri tak begini tadi, Masya Allah. Tidak pernah keluar rumah kecuali melapor. Tiap bulan ada laporan keuangan. Beli sayur sekian, beli tawas. Ini ibu-ibu, pernah kau ada laporan keuangan sama suamimu? Harus ada. Jangan sampai setengah mati uang cari suamimu. Begitu datang orang tuanya minta uang, dia bilang tidak ada. Maka itu harus istri yang baik. Ada laporannya, masukkan. Memang tidak wajib, tapi istri yang soleha, begitu caranya. Lain kali dibahas ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Saya masih mau berlama-lama, tapi sudah capek juga ibu. Doakan saya sehat walafiat. Sebenarnya ini masih ada penyakitku bu. Ini mataku satu kan pernah ibu lihat kan ada di YouTube saya itu pakai plaster sudah dioperasi. Nah itu mau dioperasi lagi, mau dicabut itu silikonnya, kayak lem. Nah ini mata saya sebelah kanan ini bu. Bayangkan ibu mata dikasih minyak. Begitu itu ini saya lihat. Kabur. Nah, tapi karena cintaku kepada kalian semua, saya bisa ceramah berjam-jam di tempat ini. Sebagai rasa syukur, mohon titip doakan saya sehat walafiat, istiqamah dalam dakwah, dan tetap dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat.